Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala nabiyuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Amri wa qila Abi Amrata Sufyan bin Abdillah qala qultu ya Rasulullah kulli fil Islam qawla la as'alu anhu ahadan ghairaka qala qul amantu billahi sumastaqim. Shadaqallah wa shadaqa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah maghrib di Masjid Agung yang dimuliakan Allah, di kesempatan petang hari ini setiap ba'da maghrib hari Sabtu dan hari Jumat ada jamuan yang diadakan oleh Takmir Masjid Agung yang sudah lama sesungguhnya sejak musibah COVID-19 kita libur, dan ini yang pertama, jadi kurang lebih hampir selama 4 bulan aktivitas ini libur karena memang masjid ini juga baru buka di awal bulan ini, dan alhamdulillah kita bisa kembali memulai setelah sekian lama libur untuk kemudian mengadakan Raudhah min Riyadhil Jannah. Inilah bagian dari upaya dan usaha kita untuk menciptakan suasana taman di antara taman surganya Allah di muka bumi ini, dalam aktivitas majelis yang terus mengingatkan kita kepada Allah, yang senantiasa meningkatkan takwa dan iman kita kepadanya. Dan mudah-mudahan upaya dan usaha kita bersama yang berada di majelis ini betul-betul tatanazzalu alaihimul malaikah, saat ketika para malaikat ini Allah Ta'ala turunkan karena keistiqomahan yang kita lakukan, alla takhafu wa la tahzanu, agar tidak ada lagi rasa kekhawatiran, rasa cemas di antara kita, ada rasa sedih di antara kita, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan mudah-mudahan inilah bagian dari berita kabar gembira saat kita memang menjadi sangat dekat dengan jannahnya Allah, dengan surganya Allah yang sungguh sudah disediakan untuk kita bersama. Inilah ayat pertama saat Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin membahas tentang babul istiqomah, bab yang ke-9, urusan istiqomah. Inilah sesuatu yang sangat penting yang nanti patut untuk kita bisa renungkan bersama. Dalam Quran surat Fussilat ayat yang ke-30 yang tadi saya sampaikan, saya bacakan untuk bisa kita renungkan bersama. Ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, apa sesungguhnya istiqomah itu? Jadi kalau kita melihat dari tata bahasanya, asal muasalnya, inilah sebuah bahasa yang sudah kita sering dengar dalam bahasa Indonesia karena sudah diserap. Jadi istilah ini sudah tidak asing sebenarnya untuk kita. Tapi kalau dari bahasa Arab, dari kata dasar koma, artinya ini sesuatu yang memang harus
ditegakkan, sesuatu yang harus diperjuangkan. Seperti ketika orang bicara perintah sholat itu ada kata akimu, iqomah, itu sesuatu yang didirikan. Artinya ada sesuatu yang tidak sederhana, bukan sekedar dikerjakan, tetapi ketika ditegakkan itu sesuatu yang membutuhkan energi yang jauh lebih berat. Ini membutuhkan tenaga, membutuhkan pikiran yang tidak sederhana. Kenapa dengan istiqomah? Karena memang inilah amalan yang saat Abu Amr pernah menceritakan bahwa Abu Amroh bin Sofyan bin Abdullah pernah menyampaikan bahwa dia pernah bertanya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kulli fil Islam. Coba saya minta engkau sampaikan kata-kata atau pernyataan atau nasihat dalam urusan Islam ini, dalam urusan agama kita ini, ajaran agama ini. Qaulan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Sehingga akhirnya kemudian saya tidak perlu lagi menanyakan itu kepada yang lain, memang hanya engkaulah yang sesungguhnya menjadi harapan dari kata-kata yang amat penting dan yang ditunggu itu. Maka ternyata apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini kata yang sangat penting untuk bisa dilanjutkan kepada kita umatnya, adalah kalimat kul amantu billahi summastaqim. Katakanlah bahwa saya beriman kepada Allah, kemudian bisa istiqomah. Artinya summastaqim itu sebenarnya konsep istiqomah atas keimanan dan pernyataan iman itu. Ini makanya din itu ya, waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Nanti bisa Bapak-bapak, ibu-ibu buka itu dalam Quran surat At-Taubah ayat yang ke-33, di mana Allah Ta'ala sampaikan, Allah lah yang sungguh telah mengutus Rasulnya untuk kemudian menyampaikan sesuatu yang disebut dengan din. Dan inilah din yang huda, artinya memberikan hidayah, bimbingan melalui din, jadi melalui ad-din. Dan inilah dinul haq, inilah din yang hak, din yang benar. Liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Dan itu akan senantiasa Allah menangkan walaupun orang-orang musyrik itu tidak nyaman saat din ini ditegakkan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, oleh sahabat, oleh orang-orang yang mengikuti jalan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, din itu apa ya? Konsepnya yang paling utama adalah keyakinan, jadi keimanan. Nah, keimanan yang bisa melahirkan fikrah, cara berpikir, dan yang paling penting sesungguhnya adalah thariqah, itu jalan kehidupan. Mungkin kita sering mendengar istilah-istilah itu, karena memang ini istilah yang sangat sering kita dengar. Makanya konsep iman itu ya yang mendasari semuanya sesungguhnya, atas apa yang kita pikirkan, atas segala jalan yang kemudian kita ambil. Jadi ini jujur saja memang konsepsi yang sering kita bincangkan dalam ukuran-ukuran din yang diambil dari selain Islam itu seringkali tidak didasarkan atas sebuah proses keyakinan kepada Allah. Jadi fikrohnya, cara berpikir, gagasannya, dan thariqah, jalannya itu seringkali ya kemudian berputus dari sebuah konsep yang ideal. Jadi kenapa? Karena memang ya hakikinya tidak menuju yang satu, menuju tauhid, menuju yang satu itu menuju yang tauhid itu. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya mohon maaf dalam konsep pembicaraan kita memang mungkin perlu kita perjelas berkaitan dengan konsep summas taqamu. Bagaimana kemudian orang bisa beristiqomah dalam apa yang diyakini, apa yang kemudian jadi pikiran yang muncul atas keyakinan yang ada, dan thariqah, kemudian aktivitas jalan kehidupan yang kemudian dia pilih dan dia ambil dalam aktivitas itu. Makanya kitab ini
judulnya adalah Riyadhus Shalihin. Itu tamannya orang-orang yang soleh. Kenapa tamannya orang-orang yang soleh? Inilah kalau kalian sesungguhnya ingin melihat din Islam itu ya kesalehan ini akan hadir dan muncul. Makanya Imam An-Nawawi istiqomah betul saat menjelaskan konsep bab demi bab. Itu di awal dia dasarkan ayat-ayat Al-Quran, kemudian dia sampaikan hadis-hadis dari baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi inilah sebuah butir-butir pelaksana sesungguhnya, implementasi amaliyah atas apa yang sesungguhnya sangat ideal dalam cara berpikir manusia dan jalan manusia dalam konsep dia hidup dan menjalankan tanggung jawab kehidupannya. Nah, inilah kemuliaan yang nanti akan bisa diunduh atas kehidupan kita saat kemudian menjalankan apa yang harus dijalankan dalam kehidupan terbaik ini. Dan kalau Anda mau baca awal ketika membaca kitab Riyadhus Shalihin itu di mukadimahnya juga kemudian sudah tertera sangat jelas tentang tujuan kenapa kitab ini ditulis dan bagaimana hakikinya idealita yang akan hadir dan muncul pada orang-orang soleh itu. Ternyata di mukadimah awal itu Imam An-Nawawi mengutip hadis Rasulullah yang sangat masyhur, Allah fi auni abdi makana abdu fi auni akhihi. Allah itu akan senantiasa terus menolong hamba-hambanya selama hamba-hamba itu juga terus senantiasa menolong saudaranya. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak, karena memang konsep tujuan utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan ini ya kemudian agar kemudian ada akhlak yang paling mulia yang kemudian bisa lahir, yang bisa hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, inilah maka konsep istiqomah dalam keimanan itu artinya ya cara berpikirnya ya istiqomah. Dasarnya adalah ketauhidan, thariqah amaliyah, ibadah, pekerjaan, muamalah kesehariannya juga kemudian dasarnya adalah tauhid. Artinya nggak pernah bisa lepas itu dari konsep ideologi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau Anda ingin bicara tentang ideologi falsafah bangsa negeri kita ini disebutkan Pancasila, saya mohon maaf jangan sebut hanya Pancasilanya saja. Tapi Anda juga harus uraikan itu sila-silanya. Dan sila yang utama yang tidak boleh terganti sama sekali itu ya saya mohon maaf itu adalah ideologi ketuhanan yang Maha Esa. Dan itu adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Dan yang mengenal istilah Esa itu kalau dalam bahasa kita adalah ahad itu ya hanya dinul Islam. Inilah sebuah kemuliaan yang Allah turunkan kepada kita. Jadi apa artinya? Hidup kita ini dituntut untuk istiqomah. Istiqomah itu adalah kalau dalam bahasa Inggrisnya itu konsisten. Bagaimana orang konsisten, teguh pada pendirian, dia tak berubah-ubah, fokus pada tujuan awal. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Dan inilah sebuah proses penciptaan paling awal yang Allah ingin tujukan kepada kita untuk bisa memakmurkan bumi ini, menyebarkan kemaslahatan, menyampaikan kebaikan, sehingga kehadirannya dimanapun akan membawa perbaikan dan kebaikan dan tidak pernah meninggalkan kezaliman, tidak pernah meninggalkan luka, tidak pernah memunculkan kesusahan. Nah, inilah maka kehadirannya ditunggu-tunggu, dan kehilangan atau tidak hadirnya dia akan menjadikan sesuatu penderitaan. Nah, ini yang penting. Dan orang yang konsisten itu sesungguhnya akan dekat, istiqomah itu akan dekat dengan keberhasilan. Orang yang tidak konsisten, orang yang tidak istiqomah itu juga menjadi penyebab paling besar kegagalan dalam kehidupan kita. Nah ini saya ketika membaca salah satu sejarah seorang ulama namanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu ternyata di antara nama-nama yang beliau sebut itu tidak ada nama akte beliau, artinya namanya tidak ada kaitan apakah dia anaknya Hajar, ternyata bukan juga. Hajar itu kalau dalam bahasa Arab artinya batu. Asqalani itu tempat satu wilayah di daerah Palestina.
Kenapa kok Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani seorang al-hafid? Jadi kalau orang Timur Tengah menyebut al-hafid itu beda dengan orang kita ketika kita dijuluki al-hafid. Ini ada Ustadz Kiai Haji Muhtarom misalnya. Saya mohon maaf, itu para penghafal Quran kalau di tempat kita ini gelarnya di Indonesia ini adalah al-hafid. Tapi kalau al-hafid di Timur Tengah itu ternyata adalah orang yang bukan sekedar hafal Al-Quran 30 juz, tetapi dia hafal puluhan bahkan ratusan ribu hadis. Jadi di luar kepala itu gelarnya al-hafid. Nah kalau di sana hafal hanya 30 juz, itu gelarnya belum sampai al-hafid. Gelarnya apa? Al-hamil. Hamil itu yang membawa, jadi membawa Quran. Jadi gelarnya al-hamil, tapi bukan al-hafid. Nah ini beliau ternyata adalah hamba Allah yang terpilih, dan ilmu hadis itu ahli hadis beliau. Karena diantara kitab yang paling masyhur, penjelasan paling jelas yang pernah dia tulis itu adalah kitab Fathul Bari yang menjelaskan tentang sahihnya Imam Al-Bukhari. Ini menarik. Kenapa nama beliau disanadkan atau disandarkan pada Hajar? Karena ternyata dalam riwayat dia bisa berubah ketika melihat bagaimana tetesan air yang istiqomah, tetesan air yang terus-menerus itu bisa menghancurkan sebuah batu yang sangat keras. Dan itulah yang kemudian memutus semua rantai keputusasaan ketika dia merasa menjadi anak yang bodoh atau siswa yang tidak pintar dan tidak pandai. Jadi saya mohon maaf, dalam pemahaman Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu dalam sejarah kan diriwayatkan beliau ini adalah anak yatim. Bapak ibunya sudah meninggal saat beliau ini masih balita. Dia diupeni sama kakak kandungnya dan kemudian dimasukkan dalam satu madrasah. Di madrasah ini kisah nyata. Teman-temannya pada sudah hafal surat Al-Fatihah, sudah dapat ijazah, beliau masih belekak-belekuk, masih sangat sulit. Jadi entah karena apa, tapi inilah sebuah kisah dalam kehidupan yang pernah beliau alami. Jadi pernah sangat sulit sesungguhnya dia mencoba untuk mencerna pembelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Akhirnya kemudian dia pulang dengan putus asa. Dia sudah tidak kepingin, mungkin bukan bakat saya untuk mencari ilmu, saya mungkin yang di bidang lain saja. Jadi dia sudah putus asa untuk sekolah itu. Tapi tiba-tiba kemudian turun hujan yang sangat lebat. Nah ini yang sering diceritakan, saya sering menceritakan itu kepada para mahasiswa apabila di perkuliahan awal, sehingga mereka punya semangat untuk tidak pernah berhenti belajar. Dan ternyata betul, akhirnya dia masuk ke dalam satu gua dan dia ditampakkan oleh ayat-ayat kauniyah. Jadi ayat-ayat Allah itu tidak hanya yang qauliyah saja, yang dibaca oleh seorang ustadz, yang disampaikan para mubaligh, yang disampaikan para dai, kemudian kita tertunduk dan kemudian ingat dekat kepada Allah. Tetapi banyak pihak itu yang ketika melihat kejadian alam itu dia bisa kemudian semakin tambah keyakinan dan keimanan dia untuk mencapai apa yang Allah Ta'ala tuntut dalam hidupnya. Saya mohon maaf, kemarin kita ketemu dengan salah satu kawan yang ditugaskan belajar di Fakultas Kedokteran spesialis obgyn. Spesialis obgyn itu adalah ahli spesialis yang membantu kelahiran istri-istri kita, ibu-ibu kita saat melahirkan. Ini kadang-kadang orang kalau berpikir negatif, saya mohon maaf, wah pekerjaanmu itu bendino ya ndelok wong mana, ndelok wong melahirkan, apa ora bosen dan seterusnya. Tapi demi Allah, di antara kenyataan, di antara fakta dalam kehidupannya, ketika kita tanya gimana kejadian saat engkau memang kemudian berjibaku itu dengan proses kelahiran itu, apa yang muncul yang menjadi bagian dari sebuah ayat-ayat Allah, ayat-ayat Tuhan yang ingin disampaikan kepadamu, itu jawabannya kadang di luar nalar kita, tetapi inilah nyata dalam kehidupan kita bersama. Dia sampaikan setiap kami membantu persalinan itu, kelahiran seorang ibu ketika putranya atau putrinya hendak dilahirkan, maka kemudian dia teringat menjadi semakin sayang kepada istrinya, katanya. Jadi kenapa? Ya karena istrinya telah melahirkan anak-anaknya, maka kemudian dia merasakan betapa beratnya sesungguhnya investasi mendapatkan anak yang menjadi kebanggaan seorang laki-laki, ya, seorang ayah itu.
itu ya ketika dia melihat perjuangan yang sangat berat itu, makanya kan gitu. Nah, atau kedua juga saya juga lebih kemudian semakin sangat menghargai ibu saya, lebih menjadi sangat hormat terhadap ibu saya. Artinya apa? Ya dia melihat ayat-ayat kauniyah, apa yang terjadi dalam kehidupan itu dia bisa hadirkan. Dan kadang-kadang kesadaran itu hadirnya juga bisa melalui banyak sisi. Tetapi inilah kenyataan dalam kehidupan, maka kita tidak boleh pernah berhenti untuk belajar dari siapapun. Dari siapapun, atas apapun yang Allah turunkan dalam isyarat-isyarat kehidupan kita. Saya mohon maaf, ini juga ada kisah nyata oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan menjadi perenungan bersama kita juga. Ini kisah nyata. Ada seseorang, saya mohon maaf, ini ya karena kedekatan dia dalam ukuran urusan agama, maka sesungguhnya setelah dia sukses dalam usaha, sukses dalam bisnisnya, tiba-tiba punya keinginan untuk bisa naik umroh, menjalankan ibadah umroh itu. Dan yang paling diinginkan sesungguhnya adalah dia tidak umroh sendirian, tapi bisa mengumrohkan orang tuanya. Tapi kisah nyata itu kemudian tidak ia bisa dapat lakukan karena sesungguhnya, saya mohon maaf, orang tuanya terlanjur sudah wafat, sudah meninggal dunia. Maka kemudian ya artinya ya dia akan berangkat umroh sendirian. Tetapi yang menarik, di beberapa kali peristiwa yang kemudian terjadi dalam kehidupannya, ternyata dia mendapatkan mimpi yang sangat jelas dari orang tuanya ketemu dengan ibundanya itu, di antara wanita yang sangat dia hormati, dia sayangi, tapi mau dia bahagiakan ternyata belum bisa ia bahagiakan. Itu sampai 3 kali itu bertemu dalam mimpi itu, menunjukkan isyarat yang sama, mengeluarkan dari saku baju ibu itu, ternyata dikeluarkan, kamu kalau umroh itu ngejak ini, nama itu tercantum dengan sangat jelas. Kemudian yang kedua, nomor teleponnya juga sangat jelas. Jadi dalam mimpi itu ketok betul, dia masih hafal juga nomor teleponnya, namanya itu. Sekali mungkin dia merasa jangan-jangan ini bunga tidur, tapi ternyata itu berulang sampai 3 kali. Akhirnya begitu ternyata dia yakin apakah betul itu nomor telepon itu, maka dia mencoba untuk menghubungi nomor telepon itu. Dan ternyata begitu dia telepon, suara di sana saya mohon maaf, ternyata adalah seorang laki-laki yang memang betul sesuai dengan namanya, dan dia kemudian berkehendak untuk kepengen bertemu. Dan singkat cerita, begitu bertemu, dia kemudian ajukan penawarannya itu. Ternyata itu laki-laki yang usianya ya barangkali masih 30 tahun, tetapi posisi badannya ya sangat kurus dan seterusnya, kondisinya juga tidak dalam posisi orang mampu. Itu begitu diajak umroh terkaget-kaget, ya, kenapa engkau mengajak umroh saya? Dan ternyata pokoknya karena memang saya melihat firasat dari mimpi orang tua, ya saya ingin kau ikut berangkat, mudah-mudahan ya jadi kebaikan bersama untuk kita. Dan ternyata betul dibelikan tiket untuk bisa umroh, mudah-mudahan menjadi bagian dari amanat orang tua. Ternyata pembelajaran yang sangat besar dari ibunya melalui ayat-ayat kauniyah ini, ketika dia mengalami umroh bersama laki-laki ini. Kenapa dengan laki-laki ini? Ternyata laki-laki ini, ya saya mohon maaf, hidupnya berliku-liku betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia muda, ini kisah nyata, ketika dia muda ternyata dia mengalami sebuah peristiwa yang sangat tidak menyenangkan. Dia kerjanya sebagai satpam, dan perusahaan yang dijaga itu dirampok sama orang. Dia sebenarnya juga diikat, tapi karena ternyata salah satu satpam itu berkomplot dengan perampoknya, dan ternyata akhirnya perampokan itu terbongkar. Nah, temennya itu ya ngaku nenek, dia ikut terlibat, jadi melu ditahan. Maka sebenarnya dia bukan orang yang tidak ikut melakukan kesalahan, tapi dia memang betul-betul diikat itu karena memang dia tidak terlibat, tapi dianggap ini bagian dari skenario sandiwara. Akhirnya dia termasuk yang ikut dijebloskan dalam penjara. Nah, waktu mau dijebloskan penjara itu ternyata yang paling difikirkan adalah ibunya, yang saat itu posisinya dalam keadaan tidak sehat. Maka kemudian dia panggil saudara jauhnya, karena dia akhirnya berikan semua tabungannya, dia titipkan, saya mau menghadapi sebuah kasus, saya minta jenengan ngopeni ibu saya, katanya. Nanti saya minta setiap bulan sekali tengok saya di penjara, saya kepengen tahu cerita tentang ibu, dan gak usah diberitahu ibu tentang posisi apa yang terjadi atas diri saya. Dan itu betul terjadi. Akhirnya orang ini dibayar semua, kekayaannya dititipkan semua, dia menjalani masa tahanan, masa penjara ini.
dan setiap bulan datang hanya ingin menanyakan gimana ibu saya. Dalam posisi kasus yang seberat itu dia masih ingin menjaga ibunya dan masih ingin menyelamatkan apa yang terjadi atas ibunya. Dan ternyata setelah 6 bulan ditahan, ibunya meninggal dunia. Dan inilah sebuah kesedihan yang luar biasa, sehingga kemudian tidak pernah bisa menjenguknya, mengantarkan jenazah itu sampai ke pemakaman karena dia masih dalam keadaan kasus. Tapi oleh Allah ternyata hukumannya berubah ketika dia ada peninjauan kembali, karena ternyata satpam yang menuduhnya itu kemudian mencabut tuduhannya bahwa sesungguhnya dia tidak terlibat. Artinya sebenarnya dia akhirnya bisa bebas, dan ketika sudah bebas dia kehilangan ibunya, nggak bisa ngantar, itu kesedihannya itu membuat dia ya hanya melamun saja. Dan tiba-tiba di tengah-tengah lamunan itu, di tengah dia tidak mendapat pekerjaan, tiba-tiba diajak oleh seseorang yang tidak ia kenal, dan seterusnya ada seorang ibu yang kemudian menyerahkan kepada anak jadi amanah untuk berangkat ke tanah suci. Dan berangkat dia ke tanah suci. Oleh Allah ternyata pengusaha ini yang mengajak, yang membiayai ini ya merasa mendapat, ya Allah, ini jangan-jangan jadi pelajaran dari ibu tentang bagaimana kebaktian saya tidak seluar biasa orang ini. Dulu saya waktu ibu sakit saja istilahnya nili megah, kadang-kadang gitu, ngurus ya orang, kadang-kadang nggak begitu peduli. Tapi begitu memang sudah hilang, itulah salah satu pintu surga yang kemudian tertutup. Maka beruntung kalau Anda masih punya orang tua, masih punya bapak ibu, itu menjadi jalan yang luar biasa untuk kita bisa masukinya. Dan ternyata di puncak keyakinan dan keimanan yang Allah ingin tunjukkan kepada pengusaha ini adalah saat kemudian dia menemani si pemuda yang kehilangan orang tuanya dan kemudian masih memikirkan kesedihan yang luar biasa. Itu akhirnya ketika dia bersujud di tanah haram itu, ketika di tempat yang sangat mulia itu, ya, di tengah sujud yang sangat lama itu, ternyata kemudian dibangunkan itu tidak bangun lagi. Jadi ternyata beliau ini memang dipesankan oleh Allah untuk menghantarkan orang bi husnil khotimah. Jadi orang itu akhirnya meninggal dunia dalam sujudnya yang sangat lama. Itu di tanah suci. Inilah saudara ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, ketika orang bisa berupaya untuk istiqomah atas kebaikan yang dia yakini, itu akan mendatangkan banyak kemuliaan yang bisa ia jalani. Dulu saya juga pernah menceritakan juga hal yang serupa. Tidak sederhana istiqomah. Lakukan kebaikan itu bukan sekedar, orang mengatakan itu bukan gemebiarnya, bukan banyaknya, bukan besarnya, tetapi istiqomahnya ini. Istiqomahnya. Dan kebaikan yang istiqomah itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang mengundang banyak kebaikan. Mengundang banyak kebaikan. Itu Allah juga kadang anugerahkan itu melalui alam-alam orang yang mengatakan alam mimpi. Alam mimpi itu saya mohon maaf, kalau di zamannya Nabi Yusuf, di zamannya Nabi Ibrahim, saat diperintahkan korban, Nabi Ibrahim itu ya wahyunya melalui alam mimpi itu. Tapi Anda bermimpi sekarang, kalau menurut Imam Ibnu Sirin juga belum tentu itu bagian dari wahyu, karena memang wahyu sudah berhenti sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kalimat ayat Al-Maidah ayat yang ketiga itu ya, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Jadi inilah hari saat kemudian telah kusempurnakan itu agama untukmu, dan telah kucukupkan, kata Allah, itu nikmat-nikmatku, dan telah Allah ridhoi Islam itu sebagai dina. Maka saya ingin yakinkan kepada Anda, kenikmatan terbesar itu adalah keridhaan Allah, dan keridhaan Allah itu Anda bisa beristiqomah dalam din ini, dalam agama ini. Maka ya lakukan perintah-perintah agama itu dengan istiqomah, sekecil apapun, ya sekecil apapun. Saya mohon maaf, itu juga ada kisah nyata. Ada hamba Allah yang cukup kaya dalam satu kampung, satu desa, punya masjid, dia bisa membangun, takmirnya juga hidup dan seterusnya, sangat dermawan. Aktivitas utamanya juga banyak mengumrohkan dan menghajikan orang. Dan suatu saat dia juga bermimpi, dia didatangi oleh mimpi. Dia diminta dalam mimpinya itu untuk bisa menghajikan, dan itu yang diminta dihajikan tetangga dekat dia. Ada apa dia? Dan dia
seperti tidak percaya. Tapi 3 kali kemudian mimpi itu datang. Ini nyata. Dan apa yang kemudian terjadi? Responnya akhirnya kemudian dia datangi betul orang itu. Kenapa kok dia ragu-ragu dengan orang ini? Karena orang ini hampir tidak pernah ngambah masjid. Kok ngimpiku sing rating dikon ngejak haji ki ora ketua takmir masjidnya, kok ora muadzinnya, tapi kok kenapa ada tangga sing ra tau neng masjid kok dalam mimpi itu. Akhirnya begitu datang dia silaturahmi ke sana ngajak itu ya sempat diprotes sama istrinya juga. Wong istrinya ya aktif neng masjid, ning bojone iki urung tau gelem neng masjid, bahkan sholatnya kadang-kadang ya Cik bolong-bolong. Itu kan jadi problem. Tapi ya mimpi saya itu mengatakan jenengan haji. Tapi ketika akhirnya tanya sama ustadznya, diajak saja, diminta saja siapa itu, mudah-mudahan jadi ayat-ayat yang Allah ingin tunjukkan kepada kau. Dan ternyata betul, akhirnya dia minta betul. Tapi saya minta jenengan saya berangkatkan haji mau, tapi saya minta jenengan belajar sholat dan mau sholat. Dia senang sekali. Nggak apa-apa, apalagi harus tua gitu. Jadi usianya itu sudah mungkin di atas 50-an, jadi sudah sepuh juga. Artinya aktivitasnya diajak haji dengan syarat kepengen sholat. Aku tuh orang Islam ya kepengen belajar sholat. Akhirnya betul, begitu haji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, begitu proses selesai hajinya belum ada peristiwa yang menarik. Dan kemudian setelah pulang haji itu luar biasa. Beliau ini kemudian menjadi orang yang ahli masjid, nggak pernah ketinggalan sholat. Imam takbir dia ikut takbir, nggak pernah jadi imam makmum masbuk. Kita ini kan masih hobinya masbuk telat terus itu. Ini betul, dia betul-betul aktif, yang semula nggak pernah nginjak masjid itu tiba-tiba aktif. Tapi demi Allah, akhirnya suatu saat ketika dia sholat, itu jadi sholat terakhir dia setelah 1 bulan pulang haji itu. Kenapa? Oleh Allah itu dia diwafatkan saat dalam keadaan sujud, dalam keadaan sholat. Itu membuat semua, bahkan yang membiayai berangkat haji itu ya jadi iri. Aku belum tentu ya so mati koyong ini. Mungkin itu betul, artinya sesuatu saat ada hamba-hamba Allah, orang itu kan ada awalan, ada akhiran. Dalam Islam itu kenapa kok harus istiqomah? Karena yang paling penting itu endingnya, akhirnya. Awalnya jenengan ustadz, awalnya jenengan santri, ning akhirnya jenengan preman, kan jadi masalah itu. Dan itu sangat tidak mengenakkan dalam hidup dan kehidupan kita. Nah, inilah nilai kemuliaan yang dibangun oleh Allah Ta'ala. Dia bisa meninggal dalam posisi yang sangat terhormat dalam masjidnya. Nah, orang ini ada penasaran, makanya dia konfirmasi sama ustadz, kenapa ya Allah, ya mudah-mudahan jenengan bisa mengantarkan orang itu kemudian dalam akhir yang baik. Tetapi dia penasaran, adakah sebuah amal yang istiqomah dilakukan oleh orang ini. Dan ternyata ya coba kalau kepengen tahu ya tanya sama istrinya. Yang jelas dia bukan ahli sholat sesungguhnya, karena di awal kehidupannya kan dia bukan jarang masuk masjid, jarang tampil di masjid dan lain sebagainya. Tapi kenapa kok di akhirnya dimatikan dalam keadaan yang sangat indah dan luar biasa? Bukankah orang itu ketika akhirnya sesuai dengan kebiasaannya? Dan ternyata dia datang ke tempatnya istrinya, dia tanyakan itu. Awalnya istrinya juga saya tidak tahu, tetapi kemudian ketika mau pulang istrinya mengatakan ada satu amalan yang saya lihat suami saya itu istiqomah dalam urusan itu. Apa itu? Awalnya itu membuat saya cemburu. Karena apa? Karena suami saya ketika melakukan amal ini tidak ingin saya ketahui. Kenapa? Amalan apa itu? Nah, itu suaminya ini ya setiap kali mau berangkat kerja di kantornya, saya mohon maaf senantiasa membungkuskan nasi, satu nasi itu. Awalnya sang istri itu berpikir itu untuk makan siangnya, tapi itu rutin dilakukan terus. Tapi dia juga akhirnya juga jadi curiga, untuk apa sih sesungguhnya nasi ini? Dan seterusnya. Akhirnya kemudian dia sempat selidik, suaminya nggak mau menceritakan. Akhirnya dicari betul, akhirnya dia bisa mengkonfirmasikan ternyata suaminya itu memberikan kepada seorang janda. Nah, itu yang menarik, janda yang tinggalnya di dekat kantornya itu. Jadi untuk ngasih makan nasi itu. Wah, istrinya kan cemburu berat itu, marah betul. Akhirnya kemudian karena ketahuan itu sempat terjadi sebuah proses konflik. Karena istilahnya kan janda itu kadang-kadang kan orang kalau asumsi janda itu kan kesannya negatif. Tapi kemudian ketika didatangkan ke sana, sang istri sendiri juga ikut hadir di tempat itu, melihat janda itu ya dia menjadi kasihan, karena memang janda ini hidup seorang diri, nggak ada pekerjaan dan seterusnya. Dan ternyata saya mohon maaf, itu sejak sekian tahun itu sangat lama itu, saat orang ini menderita, suami itu sangat istiqomah setiap ke kantor itu
ngasih satu bungkus makanan untuk makan siang atau makan pagi sarapan itu kepada janda. Dan itu terus-menerus dilakukan hanya dengan nasi. Nah, ini artinya hanya dengan sebungkus nasi, tapi terus-menerus. Harganya mungkin nggak seberasa, mungkin Anda juga sangat ringan itu ngambilkan satu nasi keluar itu untuk kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Tapi istiqomahnya itu yang mahal. Istiqomahnya ini yang mengantarkan kepada kebaikan. Makanya memang betul Imam An-Nawawi juga menyebutkan sholat itu tiangnya agama, tetapi sodakoh itu sesungguhnya adalah mercusuarnya agama. Makanya as-sodakoh itu burhan. Sodakoh itu sebenarnya memberikan konsep cahaya atas kehidupan orang. Anda menegakkan sholat itu menegakkan diri Anda dalam konsep nilai spiritual yang lebih kokoh menjaga keimanan. Tapi ketika Anda bersedekah, Anda menjadi dermawan, itu Anda mewujudkan banyak penjagaan keimanan kepada banyak pihak. Dan itu nyata dalam ajaran agama kita ini. Maka termasuk ketika menolong orang, membantu orang, bersedekah, kalau bisa juga istiqomah. Itu yang harus kita lakukan. Nah, bagaimana caranya agar istiqomah ini Ustaz? Minta kepada Allah. Dan doa-doa istiqomah itu kan cukup banyak. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Itu kan diantara permohonan agar kita dikasih istiqomah. Dalam apa? Dalam suasana mengingat Engkau, istiqomah dalam suasana apa? Aini ala dzikrika wa syukrika, dan terus menerus mensyukuri nikmat yang telah Kau berikan, dan bisa wa husni ibadatika, dan kita juga memohon untuk senantiasa terus bisa melakukan ibadah terbaik dalam kehidupan ini. Ini nggak sederhana itu. Makanya ya kita harus perjuangkan amal apa yang kira-kira bisa kami istiqomahkan. Kalau Anda kebetulan memang sholat ahli tahajud, istiqomahkan dalam tahajud itu, karena mudah-mudahan Allah memudahkan kehidupan Anda sampai akhir kehidupan dalam tahajud itu. Anda istiqomah dalam menjaga wudhu misalnya, seperti Bilal bin Rabah akhirnya kemudian punya keistimewaan yang sangat tinggi. Nggak sederhana orang bisa menjaga wudhu terus-menerus itu. Inilah ternyata Allah mencontohkan sandalnya sudah sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak kisah-kisah yang lain saat ada keistiqomahan itu. Termasuk Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia hanya melihat batu itu bisa berlubang, batu yang sangat keras itu bisa berlubang ketika tetesan-tetesan air yang sangat lembut itu terus-menerus mendatangi dia, menjatuhi batu ini, dan akhirnya itu bisa berlubang. Makanya bagi dia hati manusia itu saya yakin tidak lebih keras daripada batu itu. Akal dan pikir kita juga mungkin tidak lebih bebal, lebih bodoh daripada tetesan batu ini. Nah inilah makanya yang diharapkan adalah konsepsi istiqomah. Ini mudah-mudahan oleh Allah Ta'ala kita senantiasa dipelihara istiqomah kita bersama-sama dalam kebaikan. Dan pilihlah apa saja yang mudah-mudahan bisa menjaga kualitas kita ini dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian saya ingin bacakan satu hadis lagi berkaitan dengan istiqomah. Ini ada dua hadis yang ditampilkan. Besok nanti kita akan bahas di bab yang lainnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaribu wasaddidu wa'lamu annahu la yanjua ahadum minkum bi amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah, qala wala ana illa ayataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl. Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah pernah bersabda, dekatilah qaribu wasaddidu, sadidu itu tepatilah oleh kalian, wa'lamu dan ketahuilah bahwa tidak ada seorang pun di antara kalian yang selamat karena amal perbuatannya. Pada saat itu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wala anta ya Rasulullah, bahkan bagaimana jika dengan engkau ya Rasulullah, tidak juga engkau wahai Rasulullah. Beliau menjawab, wala ana ila ayataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadl. Ketika beliau akhirnya menjawab, tidak juga saya melainkan jika Allah meliputiku dengan rahmah dan karunia-Nya. Makna al-muqarrabah artinya sesuatu yang tidak melebihkan dan tidak mengurangi. As-sadat adalah berlaku istiqomah, wasadidu, jadi berlaku istiqomah. Jadi konsepnya itu. Inilah yang akan mendatangkan rahmah Allah
mendatangkan anugerahnya. Ya taghomadani itu adalah menutupiku, akan memakaikanku. Ini artinya Allah akan menutupi kita dengan rahmatnya dan karunia-Nya. Jadi qoribu wasadidu. Sadidu itu ya kalau dalam bahasa Arab ternyata juga maknanya terus menerus beristiqomah. Jadi mendekat kepada Allah itu ya diistiqomai. Kalau Anda punya wirid, Anda punya zikir, istiqomai. Anda akan punya jalan dari situ. Anda akan punya jalur kebaikan dari tempat itu. Ada kawan yang istiqomah membaca surat Al-Kahfi setiap hari Jumat. Itu betul. Aktivitas usahanya ya biasa-biasa saja. Tapi demi Allah saat ketika dia umroh, dia membuka surat Al-Kahfi, tapi dia mulai penasaran. Selama ini saya baca surat Al-Kahfi itu nggak pernah tahu artinya. Maka ketika di tanah suci dia berusaha untuk memahami makna artinya. Ternyata Pak, di sana dibukakan di antara makna yang sangat penting, membuat hidupnya itu jadi luar biasa. Apa itu? Di surat Al-Kahfi itu ada pelajaran besar saat Nabi Musa belajar dengan Nabi Khidir. Dan di situ sampai dia stabilo itu ayat-ayatnya. Tentang apa? Tentang Nabi Musa itu dapat pelajaran dari Nabi Khidir, dan Nabi Musa menyepakati apa yang diajarkan Nabi Khidir itu. Apa? Saat diajak membangun rumah yang mau roboh. Dan kemudian Nabi Musa sempat mengusulkan kita minta bayaran dari bangunan rumah ini. Ternyata ditolak sama Nabi Khidir. Dan ternyata Nabi Khidir ngajarkan, kenapa kita harus menegakkan ini? Karena sesungguhnya ini miliknya anak yatim, dan di rumah ini ada harta kekayaan anak yatim. Saya mohon maaf, itu langsung dia tangkap. Berarti nek awake dhewe ngejak cah yatim, ngopeni cah yatim jadi sugih. Wah, itu tenang. Dan ternyata terbukti betul. Banyak kejadian. Hamba-hamba Allah akan Anda banyak temui ketika saat mendatangkan anak yatim itu di rumah mereka. Dalam nilai kemuliaan Allah Ta'ala akan berkahi, nggak pernah kesulitan mereka dalam mencari rezeki, karena doa-doa mereka itu nggak pernah tertolak dari sisi Allah. Di Palembang pernah ada kisah nyata juga, dia pengusaha sukses, nek dikon motivator, kowe iki pintermu apa, dia nggak pernah tahu ahli marketing, nggak pernah tahu tentang ilmu permodalan, tapi demi Allah dulu itu dia hanya pekerja pabrik, istrinya menyusui anak, dan bayi yang disusui itu di waktu golek bayaran susu itu kadang-kadang masih kesulitan. Akhirnya tiba-tiba ada keluarga yang datang bawa bayi, anak yatim piatu. Taunya kamu sedang menyusui, mbok aku ki titip ki ana ponakanku. Itu tiba-tiba dikasih rasa cinta. Wong aku duwe anak siji ki nukokke susu angel kok ditambah anak siji, nek hitungan logika kita kan ditolak itu. Ekonomi nggak bisa memungkinkan, tapi tiba-tiba muncul jatuh cinta seperti Halimah As-Sa'diyah itu ketika melihat Rasulullah Muhammad yang bayi itu, yang ayahnya nggak ada, mungkin nggak ada bayarannya, tiba-tiba dia ambil untuk disusoni. Dan ternyata betul, oleh Allah usaha sampingan istrinya itu hanya nggawe kue, tiba-tiba setelah anak yatim itu melu disusoni dan seterusnya, sekarang beliau di Palembang sana punya pabrik roti yang sangat besar. Itu. Jadi kalau dia ditanya rahasia suksesnya apa, itu bingung. Tapi inilah saat ketika anak yatim bisa Anda hadirkan di rumah Anda dalam bentuk nilai kemuliaan, dan Anda kasih sayangi sebagaimana kasih sayang yang benar. Orang mungkin pas tanggal 10 Muharram cah yatim dikumpulkan terus dilus-lus itu ada betul. Tapi ada nilai mendatangkan di rumah, ada harta kekayaan. Ini yang bisa saya sampaikan, bagian dari istiqomah insya Allah akan dibukakan jalannya oleh Allah. Maka kebaikan sekecil apapun ya istiqomahkan, mudah-mudahan ada banyak nilai kebaikan yang bisa kita dapat. Dan saya mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Mari kita tutup aku qouli hadza astaghfirullahaladzim dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.